Halo dokter, selamat sore Halo, dokter. selamat Apa sore. Apa kabar? kabar? Baik. Perkenalkan saya Dea. Saya dokter anak, salah satu pengurusnya sahabatku dokter anak, dan ini dokter Siska Kuswidiati, spesialis mata, Master of Science ya dokter ya. Iya, halo. Iya, Aku Dea, salam kenal. Saya Dr. salam Siska kan. Putri. Iya, Dokter Siska ini coba saya perkenalkan dulu kepada para pemirsa di rumah ya. Dokter Siska ini adalah beliau adalah dokter mata lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tos dulu dong anak-anak UGM kita ya. Terus kemudian beliau ini adalah staf pengajar dari staf pengajar dan kepala departemen FKIK Unika Atmajaya. Wow. Oh, dan satu lagi saya harus menyampaikan bahwa untuk hari ini, IG Live hari ini adalah kolaborasi antara sahabatku dokter anak dengan Sobat Matamu, IG official account IG-nya untuk Department of Ophthalmology, Fakultas of Medicine and Health Science Atmajaya Catholic University of Indonesia. Um, kita akhirnya sampai juga di hari ini. Sebenarnya hari ini sudah kita uh, jadwalin udah agak lama ya dok ya. Cuman ada aja Iya. gitu ya kendala-kendalanya. Semoga dokter udah sehat. Tapi kayaknya udah seger deh ini. Ya, terima kasih atas doanya. Jadi sudah lebih baik. Ya memang belum 100%, masih loading. Kira-kira 80-an%, tapi bersyukur udah bisa bergabung, ketemu dengan sahabatku dokter anak, ya kolaborasi dengan Sobat Matamu. Yes, thank you so much dokter telah hadir hari ini. Nah dok, hari ini itu kita topiknya cukup menarik mengenai kesehatan mata pada bayi dan balita. Sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan sih yang udah masuk. Cuman biasanya nih kita pengen dokter kasih overview dikit deh tentang apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mata pada bayi dan balita. Um, apa sih yang diharapkan oleh para dokter mata ini mengenai kesehatan mata pada bayi dan balita? Monggo dokter. Iya, terima kasih Dokter Dea. Jadi memang untuk kesehatan mata, terutama pada anak-anak ya, kalau pada bayi, pada balita, terutama pada bayi ya, kalau bayi lebih banyak kita mengobservasi, jadi memang dibawa ke dokter mata untuk diperiksakan bagaimana fungsi dari penglihatan bayi tersebut. Terutama kalau misalnya bayi usia 1 bulan sampai 5 bulan itu biasanya ada satu kali dibawa ke dokter mata untuk cek bagaimana dengan respon bayi terhadap penglihatannya. Tapi kalau memang pada bayi-bayi tertentu kita memberikan special precaution, contohnya pada bayi prematur. Ya, kalau pada bayi prematur kita memberikan perhatian yang lebih, karena pada bayi prematur, nama juga prematur, dokter Deha ya, mungkin belum ada kesiapan dari seluruh organ ketika lahir karena usianya yang masih sangat-sangat sangat dini di usia kehamilannya. Tapi kalau untuk balita, kita lebih banyak mengobservasi. Orang tua biasanya mengobservasi atau mengamati ya kalau pada balita, bagaimana keaktifannya, bagaimana dia meraih barang, bagaimana kalau misalnya minta susu gitu ya. Minta susu apakah hanya nangis, tapi atau dia aktif mencari botol dan lain sebagainya, merangkak menuju ke satu arah, bermain dengan sekitarnya. Itu adalah hal-hal yang orang tua bisa amati di rumah. Namun kalau memang pada bayi, yang biasanya mengobservasi adalah dokter matanya. Begitu dokter Deas, sedikit dari tentang kesehatan mata pada bayi dan balita. Baik, sedikit tapi banyak manfaatnya nih sepertinya. Bahwa memang banyak yang harus kita, pokoknya perannya adalah antara dokter dan orang tua itu hand in hand ya. Jadi benar-benar kerjasama untuk melakukan observasi adanya kelainan atau tidak. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu masuk ke pertanyaan. Oh ya, perlu saya ingatkan pada moms and dads di rumah untuk silahkan menuliskan pertanyaannya dalam komen kalau ada yang mau bertanya tambahan ya. Ini kita mau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul selama semingguan terakhir ini. Oke, jadi kan gini nih dok ya, kalau bayi baru lahir itu kan sering banget ada yang
belekan gitu ya. Katanya tuh ada kotoran di matanya dan banyak orang tua yang khawatir itu tuh sakit mata kah atau apakah itu selaput kah atau apa dan harus diapakan ya itu ya dok ya. Ya, jadi memang kalau pada bayi ya, terutama pada bayi di mana memang eh, kalau kita kembali lagi ke diri kita dulu, kalau misalnya kita pakai obat tetes mata, terasa ya di tenggorokan kita kan agak terasa kayak ada rasa obat gitu ya. Nah, itu sebetulnya ada saluran dari mata kita ke tenggorokan ya. Nah, saluran itu kalau pada bayi memang belum terlalu lancar karena memang dalam bentuknya yang masih berkembang ya, masih sempit lah rongga-rongganya masih paling sempit. Sehingga ketika salurannya itu tidak lancar, maka air mata yang harusnya masuk ke dalam saluran tersebut menjadi ngembang. Ngembang itu artinya menggenang ya. Tidak lancar, menggenang, dan akhirnya kembali lagi ke permukaan mata. Nah, kadang orang tua berpikir, kenapa anak saya belekan terus ya dok? Padahal kayaknya di sekeliling saya nggak ada yang belekan gitu. Tapi kenapa anak saya ini masih balita begini belekan? Biasanya di bawah usia setahun ya. Nah, itu biasanya kita sudah sampaikan bahwa memang perlu dibantu. Rongga yang kecil-kecil itu perlu dibantu dengan masas ya, dimasas supaya cairannya bisa masuk ke dalam saluran yang menghubungkan antara permukaan mata dengan tenggorokan kita. Biasanya dengan masas dibersihkan. Kalau memang eh, apa namanya, kalau belekannya itu berwarna kekuningan, hati-hati, berarti sudah ada infeksi. Karena bagaimanapun juga tempat tumbuh yang subur buat kuman. Tapi kalau masih putih, ya belum ada kuning atau kehijauan, itu sebetulnya tidak apa-apa. Hanya perlu dibantu massage saja, dan atau kita bisa dengan eh, takutnya kan ada peradangan ya. Kita biasa juga kompres dengan air hangat, lalu kita massage. Biasanya dalam usia 1 tahun dia akan hilang sendiri. Karena dalam usia perkembangan sampai 1 tahun, rongga-rongga itu akan lebih terbuka, lebih lebih luas sehingga cairan dari permukaan mata bisa masuk dalam saluran yang akhirnya terhubung ke tenggorokan. Begitu, Dok. Oke, dokter. Menarik sekali ya. Jadi usia 1 tahun ya batasannya ya. Jadi Mm-mm. mereka akan Ya. kebuka dengan sendirinya. Nah, dokter tadi menyebutkan tentang masas. Masas apa sih sepertinya? Seperti apa sih dok masasnya dok? Masa saya bukan Boleh nggak pijat-pijat, di-share tuh? Iya, pijat apa? Saya pikirnya kayak totok wajah atau gimana ya dok ya? bukan untuk mengencangkan ya, Dok. Jadi massage itu adalah di permukaan daerah ini ya, di pangkal hidung, Aha, didorong aha. seperti ini. Supaya cairannya itu masuk ke dalam rongga-rongga tersebut. Sebenarnya sangat-sangat mudah sekali dan itu bisa dilakukan oleh moms di rumah ya. Aha. Untuk memasak seperti itu dengan rutin, nanti lama-lama dia akan kembali lebih baik. Contohnya kita lihat ada perbaikan adalah tidak ada genangan lagi. Matanya yang tadinya berair terus ya kayak menangis atau misalnya kok kayak ada belek-belek gitu ya, itu sudah berkurang ya, itu lama-lama menghilang. Biasanya satu mata dok, jarang dua mata. Yang sering saya jumpai dari Oh, pasien-pasien itu satu mata, jarang dua-duanya gitu. Nah, kalau satu mata, kalau dua mata juga kita berpikir jangan-jangan nih ada peradangan yang gitu ya, jangan-jangan ada lain ya. infeksi gitu ya, yang kita sebut dengan konjungtivitis atau kalau bahasa awamnya itu belekan. Tapi kalau misalnya satu mata kita lebih curiga, oh ini mungkin ada yang tersumbat gitu ya. Bukan tersumbat dalam arti tersumbat secara permanen, tapi ini karena memang rongganya belum luas. Jadi ada genangan di situ. Begitu, Dok. I see. Terima kasih banyak dokter. Jadi gitu ya Mams ya. Masasnya tadi dokter Siska udah menjelaskan caranya. Masasnya biasa aja, halus dan diarahin ke bawah ya, dokter ya. Ya, dari Jadi pangkal hidung. diarahin, aha, jadi sesuai Ya, dengan aliran si salurannya itu ya. yes, Oke. betul dok. Keren keren. Nah, cuman tadi hal yang penting banget yang dokter Siska sampaikan adalah kalau sudah Mm-mm. dua mata atau misalkan sudah warnanya udah agak kekuningan, itu sudah mulai harus dicurigai adanya peradangan atau si belekan itu. Nah, kalau belekan itu gimana dok? Harus diapakan dok? Belekan, Ya, maksudnya konjungtivitis itu kalau harus ya diapakan dok? kalau ada konjungtivitis ya, pertama kita Heeh, lihat dulu konjungtivitisnya apa nih penyebabnya ya. heeh, Eh,
apakah ini virus, apakah ini bakteri, atau kalau pada Mhm, anak-anak bisa aja alergi. Tapi kalau balita jarang sekali alergi ya, anak-anak mhm, yang paling sering. Nah, kalau misalnya ini belekannya warna hijau, warna kekuningan, kita curiga ini adalah bakteri sehingga perlu diberi antibiotik. Namun antibiotik pada anak-anak lebih lebih sempit pemilihannya, tidak seperti pada orang dewasa. Karena mhm. bagaimanapun juga antibiotik yang diteteskan itu ya dok, dokter dia juga mungkin itu tahu. Kalau ini Suka tepok jidat sih. ditetesin Terus? Mhm. tetap aja masuk kan ke dalam Ya. tubuhnya si anak tersebut. Mhm, Jadi ada mhm, kontroversi lah beberapa antibiotik yang masih dihindari gitu ya. Tapi ada juga yang pakai itu. mhm. Jadi kalau memang ada keterlibatan, ada infeksi, baiknya sih dibawa ke dokter mata ya untuk dilihat ya. Karena ada beberapa infeksi yang sangat-sangat berbahaya, dokter Dea. Kalau infeksinya bakteri biasa, is okay. Kalau pada virus itu juga is okay ya. Nanti akan hilang sendirinya. Tapi ada bakteri yang sangat-sangat jahat dan sangat ganas, yaitu adalah bakteri gonore yang ada di jalan lahir dari Hmm. kita. Nah, itu biasanya 3 hari melahirkan, tiba-tiba kok anaknya belekan, terus matanya banyak sekali beleknya, beleknya baru dihapus dalam waktu berapa menit atau detik banyak lagi ya. Jadi seperti matanya itu keluar cairan warna kekuningan terus-menerus. Hati-hati ya, Mams. Nah, itu bisa aja tuh terinfeksi dari jalan lahir. Nah, itu harus diberikan antibiotik, bahkan sampai harus disuntik antibiotiknya, karena ini agresif sekali. Kuman yang khusus yang ini adalah kuman yang agresif sekali. Dalam beberapa hari bisa terjadi perburukan yang sangat-sangat buruk, bahkan bisa sampai jebol permukaan matanya. Jadi kalau misalnya kita iya betul, jadi kalau ada bayi sehari 2 hari belekan gitu lebih baik ke dokter mata deh untuk dilihat ya apakah ini infeksi yang tadi itu yang ganas itu atau infeksi yang lain. Jadi penting sekali sebetulnya kalau misalnya mata ada sesuatu harus ke dokter mata kalau pada bayi. Gitu dok. Betul sekali. Bagus. Jadi sering kali tuh saya tuh dapat misalkan pasti pertanyaannya mereka orang pertanyaannya moms ya di rumah tuh uh, ini udah saya kasih merek ya obat mata obat tetes mata yang sebenarnya antibiotik. Saya juga mikir kok berani ya masukin antibiotik tanpa ada apa ya tanpa periksa dulu ke dokter mata atau segala macam gitu kan ya konsekuensinya jelas banyak. Ya, pertama antibiotiknya cocok apa tidak sama si anaknya, aman apa tidak. Terus ditambah nggak tahu itu sakitnya apaan ya. Ya, Apakah itu infeksinya jangan-jangan yang bahaya itu yang si kuman gonore itu kan kayaknya nggak bisa ya pakai obat tetes mata biasa kata hmm, kata dokter Siska kan tadi dokter Siska sudah mengatakan bahwa harus lebih serius lagi karena bisa menyebabkan kerusakannya yang cukup permanen ya dokter ya. iya, betul. Jadi menyebabkan kebutaan dok pada bayi karena permukaan depannya bisa jebol. Kalau jebol kan isi Hmm. bola mata keluar. Jadi sebetulnya itu bisa sangat-sangat bisa dihindari, bisa sangat diobati dan hasilnya pun juga bagus gitu kalau kita mengobati dari awal. Tapi kalau saat ini saya rasa mungkin dokter Dea, kalau misalnya bayi baru lahir biasanya langsung dikasih tetes antibiotik ya dok matanya supaya terhindar dari infeksi di jalan lahir ya kayaknya. Ya, jadi itu tuh saya juga masih bingung tuh kayaknya sekarang ada dua pendapat deh. Ada yang mengatakan kita sudah tidak perlu lagi, mungkin karena angkanya sudah rendah. Ada yang mengatakan ya Hmm. udah kasih aja dulu. Cuman ya saya masih ngasih sih untuk untuk jaga-jaga. Profilaksis ya Gitu. dok, eradikasi Iya, gimana pun juga jalan lahir kan tidak steril ya dok ya. Kita iya nggak tahu betul juga apa di sekali. situ. Betul, betul sekali dokter. Oke dokter. Nah ini lanjut ya dok ya. Pertanyaan tentang nih baby itu kan suka banget dijemur ya dok ya. Mereka istilahnya katanya supaya bisa dapat vitamin D lah, macam-macam. Nah itu bahaya nggak sih kalau matanya kena sama sinar matahari dokter? Basically UV light itu nggak seramah yang kita bayangkan dok, UV light ya. Kalau mungkin saya masih ingat pelajaran SD, kalau berjemurlah sebelum jam 10 karena di situ vitamin D dan UV light-nya masih oke. Saya nggak yakin ya dengan adanya perubahan dunia kita yang makin Mhm. polutif begini, terus kita nggak tahu ozon kita gimana ya dengan UV light. Saya rasa UV light-nya juga tidak seramah zaman waktu
tempo ya doeloe ya. Jadi UV light itu tidak baik dok untuk mata kita ya. Beberapa kasus-kasus mata itu dipercepat dengan UV light. Kalau pada bayi, pada anak-anak, sebetulnya asal tidak langsung direct ke mata tuh nggak apa-apa sih. Karena memang paling bagus ya kayak misalnya kalau anak-anak belajar penerangan itu lebih baik memang outdoor ya. Jadi sinar matahari itu sangat bagus untuk kita membaca atau kita mengerjakan sesuatu di outdoor activity. Tapi kalau misalnya dijemur, matahari direct nggak boleh tentu ke mata. Jadi harus tetap dilindungin dok. Karena UV dari sinar matahari itu yang tidak terlalu ramah buat mata kita. Bisa kemana-mana gitu. Termasuk juga misalnya mungkin saya sharing sedikit ya, beberapa penyakit mata dipercepat dengan adanya sinar UV. Contohnya para nelayan, petani, itu cepat terjadinya. Ada yang namanya tumbuh selaput, ada yang namanya katarak, itu sangat dipercepat dengan sinar UV. Tapi kalau pada bayi, baiknya tetap kita lindungin, bagaimanapun juga matanya masih kecil ya, masih kecil, panjang bola mata juga masih kecil, sehingga sinar paparan yang kuat pasti memiliki dampak yang kurang baik kalau dalam jangka waktu yang panjang. Dilindungi aja dok sebetulnya. Dijemur sih oke, tapi tetap mata dilindungi karena direct UV light-nya itu yang kurang bagus. I see. Nah, dilindunginya itu enaknya pakai apa dok? Kayak semacam kacamata khusus atau pakai Mhm. semacam perban atau cukup di belakangin dari arah sinar mataharinya gitu. Bisa dok, jadi bisa. Kalau kacamata khusus saya rasa kacamata anti UV untuk anak-anak tenggelam kayaknya deh dok. Karena ini kan kecil banget, Iya betul kecil juga banget. dokter. Jadi kalau Terus, bisa pakai, beberapa kan ada yang pakai kain ya. Jadi kain dibuat kayak kacamata kalau kita naik ke apa tuh penerbangan pesawat gitu ya. Udah dibuat gitu kecil. Atau misalnya pelindung yang lain sih, misalnya mau diarahkan supaya nggak direct ke UV-nya juga oke. Anything sih oke dok. As long kita benar-benar bisa menjaga atau melindungi mata anak ini. Karena kalau bayi kan dia jadi belum belum bisa belum. terkoordinasi ya, dia nggak cahaya kadang diliatin gitu karena penglihatannya kan masih belum jelas dok, bola matanya kecil sekali, matanya pada bayi itu plus tinggi ya, kita bilang plus tinggi karena bola matanya kecil, jadi ngeliat segala sesuatu masih bayang-bayang, tapi kalau lihat cahaya tuh wah seneng banget gitu ya, interest banget karena nggak gitu jelas gitu, jadi seneng dia dengan adanya sumber cahaya. Nah takutnya UV ini nih dia seneng liatin terus gitu, nah itu yang kita khawatirnya di situ aja sih. Nah, dokter tadi mengatakan tentang penglihatan bayi itu masih kabur, masih nggak jelas, tapi senang melihat cahaya. Itu pertanyaan yang sering banget ditanya loh sama moms, moms and dads di rumah. Um, Sebenarnya anak saya itu kapan sih bisa melihat saya gitu? Sebenarnya kapan sih dok? Bener-bener fokus Begitu apakah lahir, black and white atau oh, kabur aja atau gimana gitu? ya, jadi memang pada anak bayi matanya tuh bola matanya kecil dok. Jika bola matanya kecil tuh plusnya tinggi. Dengan bertambahnya bulan, dia perkembangan bola matanya cepat sekali ya. Kalau orang normal itu mungkin saya lebih gampangnya kalau ingat kata Ji Samsu gitu ya. 2, 3, 4. Aha. Jadi panjang bola mata kita itu 23,4 Samsu gitu. Nah, kalau pada bayi itu hanya 16. Mhm. Ya, hanya 16, jadi kecil sekali bola matanya. Kadang 15 sampai 19 ya. Nanti bertambahnya bulan dia akan lebih panjang. Nah, dalam proses itu dia melihat tidak jelas. Dia kalau melihat sinar, dia hanya kalau pada bayi baru beberapa bulan ya, jadi 1 sampai 3 bulan dia masih lihat sinar, masih bisa dililing. Liling tuh misalnya orang tua apa gerak-gerakin tangan gitu ya. Nanti anaknya Mhm. ada respon, itu bagus sekali. Nanti usia 5 bulan sudah mulai dia berkoordinasi mata dengan gerakan tangan dan lain sebagainya. Nanti tambah lagi ketika sampai 1 tahun dia lebih penglihatannya lebih jelas lagi. Sudah bisa membedakan objek dengan sangat-sangat-sangat jelas ya dibandingkan ketika waktu masih usia beberapa bulan. Jadi don't worry kalau misalnya bayi baru lahir dia akan respon terhadap sinar. Contohnya kalau dikasih sinar dia biasanya akan menghindari sinar. Itu refleks sekali, itu refleks dasar manusia. Ya, itu refleks defensif yang paling-paling mendasar. Dikasih sinar, kalau terlalu terang dia akan berusaha untuk menghindar. Itu yang kita sering lihat pada bayi prematur ya. Beberapa kali dikonsulin dokter anak,
bayi prematur adakah tanda-tanda kelainan saraf akibat prematur. Nah, dulu nih ngelihat respon terhadap alat sumber cahayanya. Kalau dia responnya menghindar, lalu dia ada respon, berarti memang masih bagus ya. Dia ada fungsi penglihatan yang belum bisa kita periksa ya kalau masih pada bayi sekali. Tapi nanti kalau sudah usia di atas 5 bulan, kita bisa lihat bagaimana dia memfiksasi objek. Contohnya paling mudah kalau moms di rumah pakai dot gitu ya, atau misalnya dengan objek kelincingan gitu, Mhm. dia respon, dia ngambil sendiri, dia ambil botol sendiri, atau misalnya dia bisa ketawa-ketawa gitu ya, karena respon terhadap lingkungannya itu baik. Artinya dia bisa melihat dengan baik gitu. Jadi banyak mengamati sih kalau pada anak-anak ya, I kalau pada bayi. see. I see, I see. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Jadi tuh sebenarnya perkembangan mata sama perkembangan motorik, perkembangan sosial, perkembangan em, bahasa ya, itu semuanya sebenarnya jadi satu semua ya dok ya. Kalau misalkan Betul dong. tadi dari penjabarannya dokter bahwa semuanya itu seiring dan sejalan, semuanya satu paket yang harus kita amati bersama. I Iya, see. betul Oke. dong. Kolaborasi dok, mata dan Oh, dokter. betul sekali, itu betul sekali dokter. Kemudian dokter, ada lagi yang mau bertanya, gimana sih caranya nih dok, untuk memastikan bahwa anak nanti kalau sudah besar itu tidak menggunakan kacamata seperti saya. Apa benar kayak konsumsi makanan-makanan khusus seperti kayak wortel atau apalah yang banyak vitamin A-nya itu benar-benar bisa mencegah terjadinya apa penggunaan kacamata apa miopi ini ya kayak saya ini ya. Saya sih jujur sih dok saya emang nggak suka wortel. jadi jadi mungkin Tapi itulah kacamatanya penyebabnya. look nice loh dok. Kacamatanya look Kenapa? nice loh. Buat dokter Dea kacamatanya oke. Sebetulnya Tapi kacamata tuh tebal. aksesoris juga loh dok. Kacamata tuh aksesoris. Menambah Yes, kelihatan thank lebih you so kecil, much, lebih pop. dokter. Cuman ini parah sih dok. Jadi makanya kalau saya sih suka nakut-nakutin. Moms, saya tahu kalau misalkan saya suka nakut-nakutin pasien saya. Nanti kalau nggak mau makan sayur-sayurannya nanti kacamataan kayak tante Dea loh, gitu. Gimana dok? Itu benar nggak Iya, sih? sebetulnya kalau kita ngebahas tentang mata minus ya, atau myopia, itu multifaktorial dong. Jadi ada kontribusi genetik, ada kontribusi lingkungan, kontribusi lifestyle, lalu bagaimana dia dengan kegiatan sehari-harinya, bagaimana dengan penggunaan near work activity ya. Paling tinggi adalah near work activity. Di mana pada sekarang kan era zaman now ya, moms-moms milenial juga gitu ya. Kalau nyuapin, kalau dulu kan sambil bawa kelincingan, dibawa ke taman, kemana gitu. Kalau sekarang, apalagi ditambah pandemi ya, cukup diberikan YouTube sambil disuapin. Mhm. Jadi Iya dari betul. kecil, dari balita itu sudah menggunakan gawai atau bahasa kerennya gadget gitu. Itu juga masuk dalam lifestyle near work activity. Lalu tambah lagi nutrisi, nutrisi baik itu dari masa kehamilan sampai nutrisi dalam perkembangan dari anak tersebut. Ya, jadi multifaktorial dokter Dea. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa berkontribusi sehingga kelak dia bisa menjadi myopia atau mata minus gitu. Nah, kalau misalnya nutrisi adalah baru satu dari sekian banyak faktor yang bisa kita rubah. Ya, namanya sayur-sayuran, buah-buahan, vitamin C, itu akan memperkuat dinding bola mata ya. Sehingga untuk pemanjangan yang terus-menerus itu bisa mungkin dihambat dengan adanya bola mata yang kuat. Jadi kalau mata minus ini dokter Dea, bola mata itu lebih panjang dibandingkan normal. Misalnya kalau orang normal tadi Ji Samsu itu, ini bisa lebih panjang dari itu. Sehingga eh, bayangan yang masuk ke mata tuh nggak nyampe di saraf, karena masih terlalu panjang, masih terlalu jauh, belum nyampe di sarafnya, masih di depan sarafnya. Sehingga membutuhkan kacamata supaya pas nempel di sarafnya sehingga bisa lihat dengan jelas. Nah, kalau pada yang miopia itu memang bola matanya lebih panjang gitu. Nah, itu kontribusi banyak faktor yang harus dikendalikan semenjak usia kehamilan.
dari kehamilan ya. Jadi nggak bisa juga ya nyalahin anaknya nonton gadget gitu, nonton gadget. Oh, nanti pakai kacamata deh pasti. I see. Jadi mamisnya juga berkontribusi ya terhadap faktor-faktor ini ya. I Iya, see. betul. Papinya juga ada ini, apa, Oh, ada Pak. kontribusi. Karena Iya, genetik ya. betul. Makanya saya Bukan selalu mams, bilang gini bukan sama mams aja, pasien. tapi Heeh, betul. Jadi saya selalu bilang sama papa mamanya anak ya, kalau misal papa mama mukanya bulat, nggak mungkin anaknya lonjong sendiri mukanya. Pasti mukanya ada mirip-mirip dari papa mamanya, sama dengan kondisi mata. Kalau papa mamanya berkacamata, anaknya sangat besar kemungkinannya berkacamata gitu. Tapi anyway, kacamata itu oke. Maksud saya itu bukan suatu hal yang sesuatu hal yang berbeda lah gitu ya. Tapi kacamata itu membantu. Kalau saya selalu bayangin pasien saya gini, kalau misalnya kita dari rumah pergi ke suatu tempat jalan kaki dengan naik motor lah minimal gitu ya, itu lebih capek mana? Dia lebih capek kalau nggak pakai kendaraan bermotor. Artinya sama, kacamata itu gitu. Kita membantu penglihatan maksimal kita sehingga kita nggak terlalu lelah. Jadi jangan memikirkan ini suatu hal. Dia berbeda, tidak berbeda. Hanya dia membutuhkan bantuan kacamata supaya ngelihatnya crystal clear gitu. jadi membuat saya apa ya? Jadi nggak minder gitu ya kalau pakai kacamata. Walaupun setebel-tebel ini loh dok, tebel banget rasanya pengen. Soalnya gini dok, kalau saya tuh ya dok, tadi praktek gitu ya, nanti orang tuanya ada yang bilang, dok, kasihanlah, masa anak saya baru kelas 1 SD kacamata, udah -3. Masa sih perlu Oh, kacamata, nggak usah aja ya dok, kasihan dia. Jadi banyak orang tua mengasihani anaknya berkacamata sehingga tidak mau berkacamata. Jadi itu yang saya selalu sampaikan ke orang tua, bahwa it's okay loh berkacamata, itu bukan suatu hal yang big deal. It's okay gitu. Berkacamata aha, itu membuat dia lihat lebih jelas. Bisa bayangkan mhm. kalau misalnya kita memaksakan orang berlari terus tapi tidak dibantu dengan istirahat. Sama kayak mata. Dipaksa terus anak itu tidak berkacamata, sementara dia membutuhkan penglihatan yang baik gitu. Nanti ada kemunduran dari fungsi mata yang namanya mata malas. Mungkin dokter dia pernah dengar ya, lazy Mhm, eye mhm. atau mata malas itu ya, karena memang mata tidak dipacu untuk melihat dengan jelas gitu. Terbiasa melihat dengan tidak jelas sehingga mata jadi malas. Seperti kayak otot kalau nggak dipakai lama-lama mengecil. Mata kita juga gitu. Kalau nggak dikasih penglihatan yang maksimal, dia malas, nggak mau berfungsi dengan optimal gitu dok. I see, I see. Oke. Oh iya, Moms sebagai seseorang yang pakai kacamata dari sejak SD ya, itu kalau nggak pakai kacamata pusingnya setengah mati ya, Dok ya. Ya, Pusing terus bawaannya jadi kayak pengen mual-mual muntah gitu karena mungkin capek betul. lelahnya itu ya, Dok Capek. ya. Ya, dan di sekolah kan pasti ada perbedaan prestasi ya dok. Saya pernah Mhm, waktu itu kita ada apa mini study gitu ya dengan mhm. mahasiswa saya. Kita lihat tentang perkembangan prestasi anak berkacamata sebelum dan sesudah berkacamata. Memang jauh sekali gitu. Bahkan ada satu siswa yang gurunya, keluarganya tuh nggak tahu kenapa anak ini susah sekali naik kelas. Ternyata dia tuh -10 loh dok. Dia -10. Bagaimana bisa belajar dengan baik dengan mata -10 tanpa menggunakan kacamata? Di kelas akhirnya ya tadi dia sering nanya-nanya, tapi kan capek lama-lama kok nanya terus ya. Dan karena dia badannya tinggi, ya karena nggak naik kelas ya beberapa kali, badannya terlanjur besar, selalu ditaruh di paling belakang. Nah itu juga. Jadi udah nggak lihat, Tambah. taruh paling belakang. Jadi prestasinya nggak bagus. Ketika berkacamata, dia senang sekali, sangat senang sekali karena dia akhirnya bisa belajar. Yang membacanya tadinya dekat sekali begini, dia bisa baca normal. Dan itu akan membuat minder orang ya. Kalau misalnya dia dikit-dikit tanya temennya, dikit-dikit bacanya sampai nempel gitu, itu membuat dia feel, kok saya berbeda dengan teman saya. Nah, itu yang harus kita bantu. Kadang orang tua nggak ngeh ya kalau anaknya butuh kacamata gitu. Paling beberapa kali ya, paling sering itu mamsnya tuh bilang, dok, bilangin anak saya deh, ini kalau lagi nonton TV sampai nempel loh dok dengan TV-nya. Kebalik, kita harus bertanya, kenapa sampai nempel? Berarti dia ngeliatnya nggak jelas di jarak.
yang normal gitu. Atau misalnya dia di sekolah, dok ini kata gurunya ceriwis banget, anaknya ini nggak bisa diem. Nah, gerak terus, maunya maju mundur. Terus kalau di kelas ngomong terus. Pas dicek ternyata -3, -4 gitu. Jadi kadang kita lihat juga ya behavior anaknya terlalu pasif, kita berpikir jangan-jangan dia nggak lihat, terlalu aktif, jangan-jangan juga dia nggak lihat gitu. Jadi kita mengobserve ya anak-anak karena mereka kadang nggak mengatakan masalahnya apa, karena mereka nggak tahu juga gitu. Yang tahu adalah orang tuanya. Begitu Yes, dok. yes. Oh, jadi tadi tanda-tandanya, Moms, ini kayaknya penting banget ya. Kayaknya harus kita highlight, kita bold, kita underline. Bahwa jadi tanda-tandanya anak mengalami gangguan pada penglihatannya itu tidak mesti bilang kalau kabur gitu penglihatannya ya dokter ya. Jadi seringkali tuh gejala-gejalanya malah gejala-gejala yang sifatnya sosial. Seperti tadi dokter menyebutkan, dokter Siska menyebutkan ya. Kalau saya waktu itu sih sama sekali nggak ngerasa bahwa saya butuh kacamata karena ngelihat sih masih jelas gitu, kayak kesannya kayak masih jelas gitu. Tapi sering sekali ditaruh ke UKS karena sakit kepala, dikit-dikit sakit kepala, Ya. dikit-dikit sakit kepala gitu. Nah, Hmm. waktu itu baru diarahin untuk ke apa, ke dokter mata dan langsung 1/4 kalau nggak salah itu. Jadi Hmm. jadi gejalanya jangan salah, jangan jangan menanyakan, kamu kalau ngelihat jelas nggak sih gitu. Enggak, Iya. bukan itu ya gejala Hmm. utamanya ya dokter ya. Gitu, I Ya, see, karena oke oke. anak nggak jelas dia simple. Anak itu paling simple dok. Nggak jelas dia deketin objeknya selesai. Jadi Iya, dia akan cari cara gimana supaya dia bisa lihat dengan jelas. Nah, tinggal kita sebagai orang tua memperhatikan ini anak ini bagaimana gitu dengan sehari-harinya. Kalau dia nonton terlalu oke. dekat, jangan-jangan dia nggak kelihatan, jangan diomelin gitu. Nah, sekarang kan apalagi dengan adanya gawai nih ya, gadget itu juga jadi kekhawatiran dari orang tua ya. Kadang sering, dok bilangin dok anak saya, jangan Hmm. sering mainin handphone. Tuh kalau nonton sampai, aduh nggak bisa dibilangin gini gini gini. Sekarang kembali lagi ke orang tuanya. Bagaimana sebagai orang tua? Apakah anaknya lepas gadget, orang tuanya juga nggak balas-balas WA? Itu Dari WA grup, ya langsung jelek. dia megang handphone, anak itu kan pegang handphone, tapi orang tuanya sibuk banget ngeliat WA, terus buka IG dan lain sebagainya, dan akhirnya anaknya nggak megang handphone, dia bengong, terus saya ngapain gitu lihat. Iya, iya, iya. Jadi, kembali lagi gitu, orang tua juga bisa berkontribusi dengan kondisi anak itu, dia berkontribusi dong. Baik, baik, terima kasih dokter. Nah dok, tadi berbicara tentang dawai, sebenarnya kalau dari sisi dokter mata itu pembatasan menggunakan gawai untuk anak-anak itu berapa lama ya Nah, sebetulnya perharinya? nggak ada aturan, hanya lebih baik. Gawai itu kan memang salah satu media sosial ya dok yang baik buat anak untuk edukasi. Kadang ada beberapa hal yang mereka tanya ke kita secara verbal, kita nggak bisa memberikan visualisasi yang baik ke anak-anak. Dan anak-anak begitu dia lihat dari mungkin YouTube atau mungkin dari media sosial lain, dia oh iya ini maksudnya seperti ini, gambarnya seperti ini, videonya seperti ini. Jadi mereka ada gambaran audiovisual yang baik dari suatu proses edukasi sebetulnya. Nah, kapan kita sudah mulai aware bahwa ini kayaknya terlalu berlebihan adalah misalnya penggunaan terus-menerus dok. Memang kalau kita baca di referensi nggak ada tuh berapa jam sehari, hanya itu adalah kesepakatan dari orang tua ke anak berapa lama mereka boleh menggunakan gawai. Terutama gawai hanya ditujukan untuk transfer knowledge dok. Tapi kalau itu udah lebih dipakai buat game terus-menerus nggak berhenti-berhenti itu juga nggak baik ya dok. Apalagi sekarang dengan adanya era pandemi ini, di mana semua serba online gitu. Online sih oke, tapi di luar dari online, stop lah, nggak usah bermain gadget. Karena itu akan membuat dia terus-menerus network activity-nya dan itu akan membebani kerja mata tentunya. Akhirnya jadi malas belajar, pengen habis itu tidur, nggak mau lagi belajar karena lebih capek main game daripada dia digunakan untuk belajar. Basically, gadget ada positifnya ya sebagai sarana untuk edukasi,
tapi tetap kita sebagai orang tua punya kebijaksanaan lah kepada anak, kesepakatan kapan mereka boleh pakai, berapa lama itu kesepakatan. Di waktu itu gunakan waktu secara quality-nya dengan baik karena kadang anaknya berhenti gadget, mama papanya yang nggak berhenti gadget gitu. Harus sepakat. Jadi ada waktu keluarga. Makan no gadget ya. Kumpul keluarga no gadget. Misalnya seperti itu dong. I see, I see. Terima kasih dokter. Dokter tadi menyebutkan kata-kata kalau nggak salah apa near site activity ya dok ya? Apa? Near Near, itu near work activity. near Near work work. activity. Itu apa sih dok maksudnya dok? Jadi near work activity adalah suatu kegiatan yang melihat dekat. Misal membaca, Oke. misalnya menggambar, lihat gawai atau gadget, terus Hmm, nonton TV, jadi suatu activity yang melihat dekat ya dok ya. Nah itu mhm, memang mhm. di way activity yang terus menerus tanpa balancing dengan outdoor activity, itu secara referensi itu menunjukkan adanya progresivitas untuk mata minus dok. Oke. Nah, kadang-kadang kan tadi dokter mengatakan bahwa kadang-kadang anak itu baca tuh deket-deket karena emang nggak kelihatan gitu ya. Tapi kan ada juga tuh kalau saya sih, kalau baca capek ya suka gini gitu. Jadi sebenarnya itu ada nggak sih batasan near work activity itu batasan sentimeternya itu yang aman itu berapa banyak kalau katakanlah anaknya penglihatannya cukup baik, jadi dia nggak mendekatkan diri karena dianya nggak bisa lihat, tapi karena dia malas aja gitu. Ada berapa sentimeter gitu nggak dok yang aman buat anak-anak? Iya, basically kalau kita membaca dengan rework activity itu posisi juga mempengaruhi dok. Jadi misalnya kita baca sambil tiduran, kita lihat di handphone sambil tiduran itu udah jelas nggak bisa diatur jaraknya ya. Karena dari mulai jauh makin lama makin deket-deket peluk, nggak boleh kalau Ya, tiduran. suka kejatuhan gitu ya. Iya dok, betul. Jadi secara ergonomis sih 33 cm jarak baca yang baik dengan posisi duduk yang tegap, dengan jarak antara mata dengan objek itu sejajar atau misalnya jarak 33 cm, lalu dengan posisi lehernya yang tegap, ya jangan terlalu menunduk, jangan terlalu ini karena itu akan melelahkan. Jadi ada beberapa posisi ergonomis yang memang dibutuhkan ketika kita melihat dekat atau bekerja dengan jarak dekat. Nah, yang dikhawatirkan bukan ininya dok, posisi, tapi adalah lebih ke durasinya. Mhm. Durasinya, durasi network activity yang sangat berkepanjangan dalam satu hari, itu yang membuat mata menjadi lelah, berakomodasi terus-menerus, dan punya potensi untuk terjadinya pemanjangan dari bola mata gitu. Jadi Oh, lebih ke I durasinya. see. Hanya memang Durasi. kalau saya ngobrol sama pasien juga lucu juga sih dok. Ini kayaknya perlu ada outdoor activity, entah anak ini suka apa sih, main bola atau sport. Terus mereka jawabnya, dok, sekarang lahan mana yang kosong selain air Petra? Nggak semua daerah punya air Petra, dok. Oh iya juga ya. Jadi outdoor activity-nya ini agak sulit kalau di era zaman now ya, dok ya. Gitu. Iya sih, betul betul. Sekarang tuh semuanya serba serba salah ya. Mau nganjurin apa aja juga susah ya dokter ya. Apalagi Baik game dokter. di rumah aja ya, dok. Iya Pandemi betul kan kita betul. di rumah aja. Di rumah aja, betul betul sekali dokter. Nah dokter, eh, sepertinya sih kita udah semua pertanyaan sudah kita jawab. Tapi mungkin kayaknya ada satu nih, kelainan mata apa selain tadi ya yang harus diwaspadai oleh orang tua pada masa bayi terutama yang harus segera oh ini harus ketahuan dan harus segera dibawa ke dokter mata selain tadi yang belekan konjungtivitis tadi yang dokter telah sebutkan. Mungkin um, ada sesuatu yang agak lebih saya tuh bayanginnya tuh kalau kayak retinoblastom gitu-gitu kan sering kali kalau datang ke kita itu kan udah fasenya tuh udah Udah lanjut pas ya. gitu. Mm-mm. Udah lanjut sekali dan ya ada nggak sih tanda-tandanya yang bisa diketahui oleh para moms and dads di rumah sehingga mereka lebih aware memantau kesehatan matanya anak-anak mereka. Ya, jadi kita dari bicara yang paling sering ya dok, yang paling sering adalah pasti untuk penglihatan ya, gangguan penglihatan kita perlu aware gitu. Kapan
kita melihat bahwa anak ini ternyata kok lebih pasif, anak ini atau lebih aktif, dan lain sebagainya yang tadi kita udah sempat bicarakan. Yang kedua tentang infeksi, ya nggak bisa sembarangan obat itu diberikan ke anak. Antibiotik sembarang nggak bisa. Tanya ke apoteker, nanti dikasih obat. Karena nggak semua apoteker benar-benar menguasai. Ya, kadang obat yang diberikan tidak sesuai dengan indikasinya. Yang ketiga adalah mata alergi. Ya, kadang kalau mata alergi anaknya kucuk-kucuk terus orang tuanya beli obat sendiri. Ternyata waktu beli obat di apotek itu yang dikasih bukan obat untuk yang soft, artinya untuk dipakai long term, tapi dikasih obat steroid tetes. Nah, itu juga punya efek jangka panjang, dok. Ya, beberapa kali saya jumpai adanya glaukoma juvenile karena penggunaan obat tetes dari steroid, ya. Jadi tidak tepat guna untuk penggunaan obat tetesnya. Lalu itu yang paling sering, dan yang berikutnya adalah tentang trauma. Trauma jadi ada sesuatu kena mata anak yang tidak aware. Main, toto pulang matanya merah, loh kok ada cairan keluar, loh ternyata robek. Ternyata main apa tuh kalau anak kecil itu main pensil mekanik, main tusuk-tusuk gitu ya dok ya. Aduh, ya ampun. Kalau misalnya ini yang paling yang saya mohon ke orang tua adalah ya untuk moms and dad, Hmm, jangan biarkan anak makan sate sendirian. hmm, Makan sate. hmm, Jadi kadang hmm. waktu dia tarik ini, cut, ya kena mata. Itu pernah terjadi, dan itu kasusnya kasus trauma pada anak. Kadang anak nggak ngomong, tahu-tahu udah terjadi infeksi yang berat. Lalu kalau pada bayi, tadi ya dok ya, infeksi yang tentang Gonive, dan yang terakhir tentang keganasan ya, atau retinoblastoma, tadi dokter dia sempat sebutkan. Jadi retinoblastoma itu adalah tumor bagian mata, gejalanya itu unik ya. Matanya tuh berubah jadi mata kucing. Jadi matanya seperti kelereng kayak kucing gitu. Jadi Hmm. orang bilang, orang tua, saya selama di Jakarta belum ketemu ya dok, tapi waktu zaman saya sekolah di Jogja itu sering banget kita jumpai retinoblastoma pada anak-anak. Jadi gejalanya matanya adalah seperti mata kucing, kayak kelereng. Nah, kadang ibu atau papanya yang nganter itu bilang, dok, mata anak saya lucu ya dok, coba lihat deh dok. Itu kayak ada, kayak kelereng gitu. Nah, eh, memang lucu, bentuknya memang memang unik ya, dan biasanya satu mata. Tapi itu keganasan, dan biasanya kalau kita sampaikan bahwa ini harus diangkat bola matanya, mereka biasanya, entar dulu deh dok, kita diskusi keluarga dan lain sebagainya, datang-datang Hmm. 3-6 bulan, udah bentuknya udah nggak karu-karuan gitu ya, udah metastasis kemana-mana. Dan ini adalah tumor ganas, dan mudah sekali bisa menyebar ke bagian yang lain. Dan memang terapinya sampai saat ini adalah dilakukan pengambilan bola mata. Memang sudah berkembang dok. Ada yang menggunakan intervensi, jadi dimasukin obat kankernya lewat pembuluh darah langsung gitu ya. Tapi kalau di Indonesia masih belum lazim, karena di luar negeri juga masih on progress penelitiannya. Jadi paling sering adalah diangkat bola matanya. Nah itu biasa orang tua berat sekali, sangat berat. Namun kalau yang seperti itu biasanya di riwayat keluarganya ada dok. Jadi di riwayat papa atau mamanya gitu ya, di level pendahulu-pendahulunya ada yang pernah meninggal karena kanker di bagian mata, atau mungkin pernah dilakukan treatment untuk kanker di mata gitu. Jadi itu diturunkan. Begitu dok. Ya. Baik, dokter. Baik, dokter, kita sudah 45 menit membahas tentang kesehatan mata pada bayi dan balita dan juga pada anak sebenarnya. Sebenarnya sudah komplit sekali. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Siska atas kesediaannya untuk hadir kali ini, dan saya berharap bahwa nanti di kemudian hari sahabatku dokter anak dan sobat matamu bisa berkolaborasi lagi, karena sepertinya topik ini tuh kayaknya tiada habisnya. Dan ingat moms and dads di rumah bahwa ke perkembangan anak itu sangat-sangat juga ditentukan oleh perkembangan penglihatan anak, sehingga itu seiring dan sejalan dan harus kita amati dan kita monitor bersama dan kita jaga bersama. Oke, dokter Siska, ada yang pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada moms and dads di rumah atau tidak? Monggo silahkan dokter Siska. Ya, saya terima kasih bisa ketemu dengan dokter Dea di sahabatku dokter anak. Bersama dengan sobat matamu kita bisa kolaborasi. Tadi benar yang dibilang dokter Dea bahwa mata adalah jendela tubuh, mata juga jendela dunia. Jadi
dari usia yang sangat dini, berharap bahwa anak-anak itu bisa tumbuh sehat, mulai dari fungsi penglihatannya dan fungsi tumbuh kembang yang lainnya, Dok. Jadi, Ibu dan Bapak bisa, moms and dad ya, bisa memperhatikan sendiri bagaimana proses perkembangan dari anaknya. Jadi nggak usah khawatir, apakah anak saya masih bisa lihat atau enggak. Kita sama-sama bisa mengamati bagaimana proses perkembangan dari um, anak-anak kita. Itu Dokter Baik. Dea. Baik, terima kasih banyak Dokter Siska. Semoga Dokter Siska sehat selalu dan sukses selalu. Sampai ketemu lagi ya dokter ya. Sampai ketemu. Dadah. Salam sehat. Salam sehat.